여러분, 안녕하세요. Halo Sobat Migran, balik lagi dengan saya Hendrik Fajar dari LPK Alamin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata bahasa. Oke, langsung aja kita bahas tata bahasa yang pertama. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai hago. Apa itu hago? Hago itu artinya dan. Dan ini untuk menggabungkan kata benda dengan kata benda yang lain. Jadi untuk menggabungkan kata benda satu dan kata benda dua. Dan juga ada lagi wa dan gua. Oke, langsung aja kita baca penjelasannya di bawah ini. Nah, di penjelasan ini hago digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata benda secara setara dan juga mempunyai arti melakukan suatu pekerjaan bersama dengan orang lain. Berarti bisa diartikan dengan, karena bisa juga melakukan suatu pekerjaan bersama dengan orang lain. Biasa digunakan untuk bahasa lisan. Ekspresi yang lain mirip adalah wa dan gua. Jadi hago, wa, gua itu sama artinya, yaitu dan juga bisa diartikan dengan kalau untuk melakukan pekerjaan dengan orang lain. Oke, langsung aja kita contohkan cara penggunaannya. Oke, langsung aja kita lihat cara penggunaan hago, gua, dan wa. Tadi dijelaskan bahwa hago atau wa atau gua artinya itu dan atau dengan. Oke, kita bahas dulu contoh dan. Jadi penggunaannya itu kata benda satu ditambahkan dengan hago dan kata benda dua. Ini rumus untuk penggabungan dengan hago. Coba kita gabungkan kata benda satu dan kata benda dua. Misalkan di kata benda satu itu ada roti. Roti itu apa? Pang. Nah, terus digabungkan dengan kata benda dua. Misalkan kata benda duanya itu nasi. Bab. Nah, baru kita sambungkan dengan hago. Jadi dibacanya pang, hago, bab. Ya. Nasi dan roti atau roti dan nasi. Tuh, jadi penggunanya seperti itu. Contoh dalam kalimat, misalkan saya minum teh dan kopi. Jadi Jonen itu sebagai subjek, kopi, dan hago tadi apa? Teh, berarti ca. Jadi ini sebagai objek, Charles. Minumnya ma, sio, yo. Tuh, Jonen, kopi, hago, Charles, ma, sio, yo. Ini sebagai objek, ini sebagai predikat. Nah, itulah cara penggunaan untuk hago. Gimana kalau untuk gua dan wa? Nah, kalau wa dan gua itu harus dipengaruhi kata bendanya itu akhirannya apa. Nah, kalau wa itu untuk kata benda akhiran vokal. Kalau gua kata benda untuk konsonan. Contoh yang akhiran kata benda. Misalkan ija. Berarti kita tambahkan dengan wa. Ijawa sang. Kursi dan meja. Nah, kalau kata bendanya akhirnya konsonan, contoh misalkan cek,
Nah, cek ini kan konsonan, berarti tambahkan gua. Cek gua pensil apa? Yonpil. Yonpil. Cek gua yonpil, buku dan pensil. Tuh ya, cara penggunaan hago, wa, dan gua. Artinya sama, dan untuk menggabungkan kata benda satu dan kata benda dua. Nah, kalau hago diartikan dengan untuk melakukan pekerjaan bersama-sama, yaitu artinya dengan, berarti seperti apa? Contohnya, misalkan 친구, 친구 hago. Berarti ini artinya dengan teman. Tuh ya. Berarti ini bisa diartikan dengan. Selain diartikan dan, bisa juga diartikan dengan. Oke, langsung aja kita lihat di contoh kalimat ini. Nah, di kalimat ini ada ga. Jigem itu sekarang mau apa heyo, melakukan. Berarti sekarang sedang melakukan apa. Jawabna acimel mau goyo, makan pagi atau sarapan. Panghago gua irel mau goyo, saya makan buah-buahan dan roti. Jadi ini menggabungkan kata benda satu dan kata benda dua. Terus berikutnya ga jigem honja sarayo, sekarang apakah tinggal sendiri? Jawabnya anio bumonim hago kaci sarayo, saya tinggal bersama dengan orang tua. Tuh ya, jadi hago ini bisa diartikan dan juga bisa diartikan dengan. Oke, langsung aja kita ke latihan. Latihan pertama di sini ada Yosepil. Nah, di sini perintahnya gerime manen danorel bogeso gola nohoseo. Artinya nohoseo itu masukkanlah gola dan pilih esok dari bogi contoh. Dano kata yang benar, gerime pada gambar. Oke, tugas kita cari kata lalu pilih untuk dimasukkan sesuai gambarnya. Nah, di sini nomor 1 yaitu ada gambar kakek. Oke, kita cari di bogi katanya kakek itu apa? Ya, haraboji. Jadi kita masukkan haraboji. Nomor 2 gambar apa? Nenek. Kita cari katanya nenek itu apa? Ya, halmoni. Kita tulis halmoni. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 ini gambar ayah. Ayah berarti aboji. Nomor 4, di sini ada ibu berarti omoni. Dan yang terakhir ada saya. Nah, itulah tugas yang pertama. Oke, kita lanjutkan di tugas yang kedua. Nah, di tugas yang kedua kita baca perintahnya apa? Ibon bogi corom dehwarel wansong haseo. Artinya wansong haseo, lengkapilah dehwa percakapan, corom seperti bogi contoh. Coba kita lihat contohnya. Bogi di sini ada nampion. Nampion itu suami, tal itu anak perempuan. Oke, kita baca contohnya. Ada ga joki keluarga myongieyo. Ada berapa orang? Jawabna se itu 3 myong, orang iyeyo berarti ada 3 orang. Terus jawab nampion hago tari isoyo. Ada saya, anak perempuan dan suami. Berarti saya, anak perempuan dan suami.
Terus berikutnya nomor 1, 2, 3, 4. Tugas kalian nanti kerjakan seperti yang ada di contoh. Coba saya kerjakan nomor 1. Nah, nomor 1 di sini ada Ane dan Adel. Ane dan Adel. Ane itu istri, Adel itu anak laki-laki. Pertanyaannya sama Gajoki, Miot Myong Yeyo, keluarganya ada berapa? Terus jawabnya Semyong Iyeyo, ada 3 orang. Nah, terus ditulis berarti Ane. Nah, disambung dengan Hago. Terus Adel sebagai subjek, berarti aderi. Terus diakhiri dengan isoyo. Keluarganya ada 3, Ane istri, Hago dan Adel anak laki, ya, dan saya. Jadi keluarganya ada 3. Oke, tugas kalian sama yang saya kerjakan tadi. Nah, tugas kalian nanti dari nomor 1, terus nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, saya cukupkan video kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Jangan lupa fighting dan subscribe dan di lonceng.